Halo sobat pecinta catur, Hans Moknaiman merupakan pecatur yang sedang on fire dan ini adalah 50.000 US dollar chess match antara Hans Moknaiman menghadapi Anis Giri. Dan kita akan menyimak permainan game pertama pada kategori rapid 15 menit increment 10 detik. Permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Hans Neiman mengawali permainan dengan pion ke-4. Lagi-lagi dibalas oleh Anis Giri C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, D4. Pertukaran terjadi sehingga variasi Nadov dengan pion ke-6 juga dipilih Anis Giri seperti yang ia pilih juga pada sebelumnya yang sudah kita ulas permainan pada klasik. Gajah ke-3 berlanjut pada permainan klasik teman-teman. Anis Giri memainkan dengan pion ke sentral ke petak E5 mengusir kuda. Di sini pion ke G6 dimainkan mempersiapkan Fianchetto. Ini juga dikenal dengan variasi dragon. Gajah ke E3 saat ini, maka kuda ke G4 menekan gajah. Gajah ke G5, H6 mengusir gajah, gajah kembali ke J1, berlanjut kuda ke C6, lalu kuda juga langsung memukul kuda, pertukaran, gajah ke E2 menekan kuda, kuda mundur ke F6, rokade, gajah ke G7 mempersiapkan juga rokade. Tentunya ini juga mandel yang sudah sering terjadi, gajah ke E3 berlanjut, maka rokade, Menteri ke D2 tentunya memantau pion H6, Raja ke H7 membawa benteng A ke D1. Kita lihat semua sudah berkembang teman-teman. Pion ke depan dapat melaju mengancam kuda apabila diterima, membuka file D tentunya. Menteri ke C7 langsung menghindari, maka H3 saat ini menjaga petak penting G4. A5 berlanjut, mencoba juga membuka ruang bagi gajah. B3 dimainkan di mana juga manuver kuda ke depan, dan A4 teman-teman mencegah karena apabila kuda menerima masalahnya meninggalkan pion sentral, maka F4 counter attack dipilih oleh Hans Moknaiman. Pertukaran pion terjadi dan gajah ke-6 fokus rencana. Maka gajah mukul gajah simplifikasi, benteng menerima, gajah ke D4 saat ini mengambil alih ke depan diagonal. Disetujui juga pertukaran gajah membuka dengan kuda ke D7, maka gajah mukul gajah, raja menerima, dan E5 saat ini lagi-lagi membongkar posisi. Tidak mungkin diterima pion ini oleh pion karena membuka file D kuda akan tumbang. D5 saat ini menutup posisi, kuda ke E2 mencoba mereposisi diri, maka pion ke E6 mempersolid pion satu sama lain. Kuda ke G3 saat ini. Dan kita lihat teman-teman, ke depan dapat manuver juga ke petak sentral E4, memanfaatkan bahwa pion D5 sedang dipin. Pertukaran ke depan membuat pion bertumpuk, juga mungkin ke depan mensupport pion untuk terus melaju. Di sini benteng ke A2 mencoba juga apabila ke depan terjadi pertukaran terhadap sentral, menteri meninggalkan pion ini. Masalahnya sudah memantau juga teman-teman. Misalkan kita bayangkan kuda dibuat, maka pertukaran terjadi tentunya menteri menerima kuda. Masalahnya juga meninggalkan pion C2. Ke depan dapat dimakan oleh Anis Giri. Raja ke H2 saat ini mengamankan, mencegah juga ada tempo skak ke depan di baris ke1. Benteng ke B8 lagi-lagi juga mengancam pion karena pion C2 sedang dipin. Benteng ke F3 mendukung, maka Menteri ke A5 menawarkan endgame, Menteri ke E2 menolak, dan Menteri ke B5 lagi-lagi menawarkan. Di sini benteng ke D3 teman-teman mensupport juga pion ke depan, juga menolak pertukaran menteri tentunya. Maka saat ini kuda ke C5 menekan benteng, benteng ke C3 mengancam kuda, dan juga menteri saat ini menghindar. Mengapa tidak diterima pertukaran menteri? Walaupun ini salah satu opsi teman-teman, kuda menerima tentunya, tetapi yang tidak diinginkan oleh Anis Giri karena di sini kuda terancam pion tumbang. Tetapi yang wajib ditemukan, kuda bisa langsung juga ke peta A6 dengan ide diterima saat ini pion. Kuda ke B4 mengancam benteng waktu yang sama, tetap mengancam pion teman-teman, dan inilah kira-kira yang terjadi dan tentunya masih sebanding. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi ini. Dipilih tentunya menteri ke B4. Maka menteri ke F2 menekan kuda. Benteng ke B5 mensupport kuda. Sebagai contoh teman-teman, kuda ke sentral juga adalah rekomendasi memforking tentunya. Dan wajib diterima kuda memukul kuda. Menteri menerima saat ini, maka benteng juga menerima pion. Di sini benteng ke A1, counter attack ke depan menguasai baris ke-1 yang memberikan juga kompensasi bagi putih. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini, benteng ke B5, maka langkah menarik yang dimainkan oleh Hans Moknaiman F5 saat ini. Dan inilah posisi kritikal teman-teman. Anis Giri memilih dengan pion E menerima pengorbanan ini, akan tetapi ini adalah langkah blunder. Dan sebelum kita menganalisa teman-teman, Anda pause video ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Hans Moknaiman di posisi seperti ini.
Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu dengan kuda menerima pion F5, melakukan pengorbanan skak, dan pengorbanan pun diterima. Lagi-lagi langkah brilian beruntun teman-teman. Di sini benteng terancam, tetapi tanpa menghiraukan benteng, benteng menerima pion, dan ini yang dimainkan oleh Hans Mok Neyman. Kita lihat bagaimana dua langkah beruntun, langkah ke-33 ini, dan juga langkah ke-34 ini ditemukan juga oleh Hans Mok Neyman. Oleh sebab itulah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini adalah langkah blunder apa yang bisa dimainkan lagi-lagi kuda ke-4 teman-teman. Kuda memukul kuda, di sini tentunya pion menerima mengancam benteng, benteng ke C4 juga mengancam menteri mengancam pion. Menteri berpindah saat ini, maka pion diterima dengan ide pertukaran terjadi saat ini teman-teman. Dan menteri ke-7 menekan kembali pion, lagi-lagi memantau pion, mungkin ke depan juga dapat ke baris ke-5, mengembalikan pion yang hilang, dan ini pun masih cukup sebanding. Akan tetapi secara posisional kita lihat, mengapa ini langkah blunder teman-teman, karena memberikan akses saat ini, pion menerima, benteng menerima, dan benteng KA7 wajib melindungi pion F7. Karena apabila menteri langsung menerima benteng, masalahnya benteng menerima pion skak, kemanapun raja melangkah sama saja. Apabila maju teman-teman, tentunya langsung skakmat 1 langkah, ke G8 maka akan skakmat juga 2 langkah, yaitu dengan menteri ke F7 skakmat. Kita kembali teman-teman, di sini benteng KA7 mensupport juga baris ke-7, maka dilakukan skak saat ini sekaligus menyelamatkan benteng. Raja ke F8, E6 saat ini memanfaatkan bahwa pion sedang dipin. Benteng ke B7 teman-teman, karena seperti ini apabila kuda langsung menerima, maka yang terjadi menteri juga langsung menerima benteng ancaman skakmat. Maka di sini benteng ke B7, menteri melakukan skak, raja berpindah benteng ke F3, maka unggul kualitas dan juga secara posisi mengancam pion ke depan. Di sini pun menang telak posisi dari putih. Kita kembali teman-teman, di sini benteng ke B7, maka berlanjut menteri ke E3 lagi-lagi mengancam ke depan dan pasrah kuda menerima pion, memberikan kuda teman-teman. Karena seperti ini, apapun opsinya, sebagai salah satu contoh benteng ke E7 misalkan, menteri menerima pion H6 skak, raja berpindah menteri ke H8 langsung skakmat. Dan yang kedua, bagaimana bang jika kuda ke sentral ke E4 saat ini tetap menerima pion H6 skak, raja ke E7, benteng menerima pion skak, raja berpindah E7 open skak teman-teman, raja ke C5, masalahnya pion akan promosi, benteng misalkan juga memukul benteng, maka menteri menerima pion skak, raja berpindah benteng ke D3, raja skakmat di tengah papan. Sangat-sangat brutal tentunya. Kita kembali teman-teman, di dalam pose seperti ini, kuda menerima pion, maka simpel saja menteri menerima karena pion F7 sedang dipin, menteri ke H4, dan setelah menteri ke D6 skak, simpel teman-teman. Di sini juga pada langkah ke-39 Grandmaster Anies Giri menyerah. Sangat-sangat luar biasa bagaimana performa yang ditunjukkan oleh Hans Mok Neyman akhir-akhir ini. Dan mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan benteng menutup, masalahnya benteng menerima pion F7 skak, raja berpindah ke E8, masalahnya benteng melakukan skak, raja menerima benteng, menteri ke G6 adalah skakmat. Apabila di sini saat ini teman-teman diterima juga dengan benteng ini, masalahnya menteri ke G6 skak, satu-satunya ke F8, menteri ke G8 adalah skakmat. Sangat-sangat luar biasa bagaimana kombinasi yang terjadi, dan selamat kepada Hans Mok Neyman yang memenangkan duel ini dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permendar komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Hans Mok Neyman 97,2% dengan 2 langkah brilian beruntun dan Anies Giri 89,1%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika kawan-kawan suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.